bagaimana perasaannya setelah Wahyu Frogi keluar dari pura-pura horor? Susah dong. Susahnya kenapa? Susah dong sidang. Sekendak aku Tom. Sing kuat Tom. Ih. Tom. Tom. Tom diolas Tom aku takut Tom. Nah ini kau pingsan oke. Nah ini kau pingsan oke. Oke brothers, hari ini saya sudah bersama Wahyu Frogi ya, dan saya sangat bangga dan cukup terharu ya brothers. Ada sapinya loh. Kabur. Telepon. Oh sih, cukup masuk. Saya cukup bangga dan cukup terharu juga brothers. Karena kenapa? Karena hari ini saya ditemani oleh sahabat kecil saya brothers, dimana sebenarnya Wahyu Frogi ini adalah apa ya, seperti adik angkat saya ya brothers, bener nggak dek? Seperti adik angkat saya dari kecil, dari dia masih ingusan ya sampai sebesar ini dia masih setia bersama saya, meskipun di belakangan bulan ini dia agak ngedegin brothers, tetapi apa ya, saya selalu berusaha bijaksana, selalu berusaha menjadi orang yang lebih dewasa. Apa ya, kita tim pura-pura horor tidak bakal pernah bisa benci dengan Wahyu Frogi brothers. Dengan apapun yang dia lakukan ya, kita berusaha membijaksanai semua itu brothers. Tetapi jika suatu saat nanti, semua orang pasti punya salah ya, saya pun pasti punya salah, dan sebelumnya saya mohon maaf pada Wahyu Frogi ya jika saya dan tim pura-pura horor lainnya ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan yang tidak sengaja kita perbuat ya, gitu sebenarnya. Dan alangkah baiknya kita turunkan egois ya dek ya. Mungkin apa sih Wahyu Frogi, saya agak sedih ya dengernya gitu ya. Nani aja, Nani ngeling Nani. Duh Nani. Agak sedih ya sebenarnya waktu Wahyu Frogi pergi meninggalkan pura-pura horor ya brothers, karena apa ya, saya kehilangan sedikit sosok yang apa sih, sebenarnya pura-pura ini kan bercandaan ya, bercandaan, tiba-tiba hilang Wahyu Frogi benar-benar horor brothers. Dan sekarang saya akan bertanya eksklusif langsung pada Wahyu Frogi, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Wahyu Frogi kok tiba-tiba pergi gitu saja ninggalin saya dan tim pura-pura horor gitu loh ya? Kenapa dek? Coba jelaskan sejujur-jujurnya itu. Mungkin saya ada kurang ngasih uang itu mungkin ya, tapi saat itu kayaknya itu kita belum gajian deh ya. Kita belum gajian, tapi saya berusaha ya, setidaknya ya cuma rokok bisa lah saya gini deh ya. Coba ceritakan sejujur-jujurnya gitu loh dek. Sejujur-jujurnya apa ya, nggak tahu, nggak usah malu-malu, ceritain benar aja. memang nggak tahu karena saya waktu itu kayak gimana ya, dan maksudnya kayak orang ketegangan Bayu itu sendiri dong. Ketegangan Bayu kayak gimana? Mungkin kadek menerima hasutan dari luar. Nah, ngapain sama Tommy gini Sintawang tuh Sintawang gitu. Padahal si ngerti kan ya, dibilang gaji YouTube-nya besar loh, masa segini dikasih, pasti gitu ya. Kayak orang. Dan sekarang kadek kan sudah pernah menjalankan YouTube dengan, dan itu hampir sama di pencapaian pura-pura horor setelah 1 bulan 2 bulan. Pantas nggak kadek berlaku seperti itu saat itu gitu loh? Maksudnya pantas nggak kadek berpikiran nggak dapat uang ini tiba-tiba pergi gitu, pantas nggak kalau itu yang menjadi acuan gitu loh? Kan kadek sudah merasakan, oh ternyata susah setelah perjalanan yang kadek alami, kenapa kok tiba-tiba bisa balik lagi ke pura-pura horor? Coba jelaskan gitu loh. Susah dong. Susahnya kenapa? Susah dong sidang. Ya coba kita menjawab. Kita maksudnya bukan, kadek jangan ragu ya, kita maksud kita di sini tidak menjelekkan siapapun, tidak menyudutkan channel siapapun. Dan saya kan tadi sudah jelaskan, sama siapapun kita, bagaimanapun kita sekarang, hargailah bagaimana
setidaknya orang yang pernah berjuang untuk kita kan. Seperti sekarang Wahyu Frogi kembali datang ke pura-pura horor dengan ya setidaknya kalau bisa dibilang saya sudah kesel banget kan gitu kan ya. Tapi saya mencoba memijaksanai diri dan semua itu tidak ada artinya kan seperti itu deh ya. Kadek sekarang bercerita bagaimana kok tiba-tiba kadek ya pergi dulu deh, gimana ceritanya kan. Pertama nggak ada kena, nggak tahu gimana, ababil mungkin saat itu bosan di pura-pura horor gitulah ya. Dan sekarang sudah pengalaman apa saja yang kadek dapat setelah menjalankan konten-konten selain di pura-pura horor gitu loh yang saya tanya. Gimana ya? Seru kah, happy kah? Happy sih happy, seru sih seru, tapi kan pribadi dong tanah semua itu merosot dong. Gitu kan. Pribadi kan saya gimana ya, lahir di genre horor dong. Sekarang menjalankan yang lain tuh Nggak, mungkin ada masalah nggak di konten-konten yang dulu? nggak ada. Tiba-tiba kan kadek tuh apa udah buat channel horor lagi sama BGC ya, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ke siapa gitu nggak tahu. Itu kenapa tuh ceritanya gitu loh sampai sekarang bisa kembali lagi ke pura-pura horor, bagaimana? Kayaknya sih ngerti Tom. Ababil pokoknya masih ababil. Ababil tuh gimana? Mungkin sing ada. entek-entek kan we. Nah, maka dari itulah ya, dari itu sebenarnya sangat membahayakan dirinya kadek. Bukan membahayakan karena apa ya? Karena takut menjawab keraguan viewer. Ini ada apa sih kok tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti ini, seperti itu loh. Dan sekarang kembali lagi ke pura-pura horor kan tanda tanya besar jadinya. Dulu kenapa pergi gitu aja dari pura-pura horor, bilang luka kayaknya tiba-tiba selesai gitu loh. Itu yang sebenarnya kadek harus jawab di hadapan viewer agar tidak ada blunder gitu loh. Jawab nggak ya? Memang pada saat itu kan memang luka, terus takut silapin lah ya gitu dong. Memang dari segi logika kan sih nyambung matah nih jawaban ini. Memang dari prinsip saya sendiri seperti itu. Takut pokoknya takutnya tuh jadi sindrom dong. Jadi sindrom. Oh yuk setiap petang tuh yuk takut terus. Bukan sindrom, maksudnya tuh jadi trauma. Parno cicing. Tapi kalau Parno kenapa bisa ngonten sama BGC sama buat konten horor lain lagi? Nah tuh kayak orang bendot. Oh gitu. Bendot gitu. Kayak Nah, sekarang nggak gitu lagi, sekarang udah di PPH, sudah ngisi PPH lagi, tiba-tiba Parno lagi sindrom lagi katanya tadi, lagi selesai lagi buat konten horor lagi enggak. Tapi udah merasakan nggak bagaimana Wahyu Frogi kehilangan sosok pura-pura horor? Ada sesuatu yang kurang nggak dari Wahyu Frogi? Ya kita berbicara bukan dari masalah konten ya, bukan dari masalah apa ya, kita berbicara dari masalah chemistry lah, dari masalah hati, dari hati ke hati. Kita bicara dari hati. Bagaimana perasaannya setelah Wahyu Frogi keluar dari pura-pura horor? Ya gimana ya, kayaknya orang jadi chemistry-nya tuh nggak ada lagi selain Tommy itu yang bisa naksarin itu loh. Makin awang itu kayak itu loh. Yang kayak gitu nggak ada selain Tommy. Terus perasaannya kayak orang gitulah dong perasaan akhirnya gitu. Ya udahlah ya, saya meskipun nggak paham, saya coba paham ya. Dan satu pertanyaan lagi, di saat Wahyu Frogi pergi dari pura-pura horor, ada yang salah nggak dari pura-pura horor? Apa orang lah? Nggak, jujur aja, kita sebagai tim kan biar bisa introspeksi diri. Dan tim pun pasti memiliki, kan kadek pun mungkin sudah menyadari ya. Kadek itu kadang-kadang telat ngonten, apalagi saya ya pribadi dan tim nyiapin tempat, bukannya masalah kita tuh materialistis enggak ya. Tenaga pun saya sebenarnya benar-benar sangat habis di sini deh. Belum mikir ide, belum saya melakukan editing ya, belum saya menyiapkan tempat dan mengurus izin-izin semuanya. Itu seharusnya Kadek Wahyu hargai itu loh. Kadek Wahyu kan padahal sudah datang, deh ayo ngonten. Apa sih susahnya tepat waktu? Itu yang waktu itu sempat membuat kita tuh kesel juga ya. Kadek Wahyu menyadari nggak itu? Gimana ya, sadar. Gimana ya sadar kan maksudnya? Sadar mungkin. Itu ya sebenarnya ya, kita itu sebenarnya dibutuhkan kerja tim.
kan kerja sendiri ya, dan saya pribadi pun juga saya kerja sendiri, udah capek ini udah capek ini, tidak ada support dari teman, saya pun malas jadinya kan seperti itu ya. Itu yang kadek Wahyu harus hargai, kerja tim, dan itu ya tidak mau menang sendiri, itulah intinya ya. Meskipun tidak ada hal itu, mungkin kadek Wahyu entah belum merasa atau apa, itulah yang kadek Wahyu sudah mulai besar, sudah harus mulai menata hidup yang lebih baik ya. Tunjukkan fokusnya kadek kemana, jangan terlalu kesini kesana, itu tuh nggak enak dilihat gitu loh ya. Dan itu saja dari adek Wahyu, ada pembicaraannya harus kadek klarifikasi untuk viewer. Mungkin dari viewer sahabat setia pura-pura horor, mungkin saya minta maaf ya. Agak keras ngomongnya. Mungkin saya minta maaf dari diri saya pribadi, mungkin entah ada kesalahan yang saya buat entah secara sengaja maupun tidak sengaja, dan pastinya terima kasih banyak sudah stay tetap menjadi viewers pura-pura horor yang setia pastinya ya. Thank you very much, dan tidak, saya minta maaf pokoknya ya. Semua itu sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya sih, semua memiliki kesalahan ya, dan bagaimana caranya kita membijaksanai kesalahan itu ya, kita sadari. Dan Astungkare Wahyu Frogi sekarang sudah mulai mau menurunkan egonya, karena dulu sempat ada pembicaraan dari viewer bahwa pura-pura horor nggak jalan kalau nggak ada Frogi katanya. Tapi saya tetap berusaha ya demi kalian ya. Awalnya sih itu ya, omongan viewer ya. Tapi saya selalu menyikapi dengan bijaksana. Ada perkataan yang pura-pura horor Wahyu Frogi kurangan ngasih uang ya. Dan dia sekarang sudah merasakan sendiri, brothers, sudah merasakan sendiri bagaimana di saat dia mencoba membangun channel ya, sudah merasakan sendiri bagaimana hasil AdSense, bagaimana, dan bahkan dia berpikir ternyata mungkin kadek gini ya, kembali ya, ternyata Tommy itu dan tim begini perjuangannya, ternyata hanya segini penghasilannya, berarti dia uang pribadi dikasih saya gitu mungkin ya. Akhirnya ternyata gini gitu ya. Itulah namanya tidak ada salah, brothers, namanya kita belajar ya, namanya kita belajar dari pengalaman, brothers. Dan saya tidak pernah benci sama Wahyu Frogi dan selalu mengharapkan kedatangannya. Dan Astungkare semua itu terjawab ya, terjawab. Mungkin nanti di waktu senggang saya pulang ke Singaraja, mungkin kita ngonten, mungkin nanti adek ondak sibuk bisa ke Denpasar bareng ngonten kan gitu deh ya. Pokoknya jangan dipaksakan, ikuti alurnya, kita jangan terlalu ambisius, jadikan semua ini hobi dulu deh ya. Jangan pernah memandang semua ini dari materi, karena apapun yang dipandang dari materi, jika kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita lakukan, tidak berdasarkan hobi, apalagi seperti ini ya, tidak bakal langgeng ya. Kenapa juga kadek harus sadari juga, kenapa tim pura-pura horor hanya Wahyu Frogi yang keluar dan siapa namanya, dan Soglag ya, dan Soglag. Kenapa yang lain masih kayak Agus Primarta, kayak Kak Angga, kayak Curut, kayak Pigi, karena mereka itu tidak pernah memandang sesuatu dari materi ya, dari materi. Dan saya pun akan berusaha, kenapa saya mengajak Wahyu Frogi ngonten dan saya pun pasti akan berusaha bagaimana kadek Wahyu mendapatkan penghasilan dari konten ini ya. Meskipun misalnya channel ini belum besar kan gitu deh ya, Astungkare gitu ya deh ya. Dan gitu deh, ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu aja cukup. Pesan-pesan untuk viewer atau ya perjalanan kadek selama ngonten selama ini, jangan sampai menimbulkan pro dan kontra deh ya. Kadek habis dari sini tiba-tiba datang ke pura-pura horor. Kadek agar tetap semuanya baik-baik saja, sama ini baik dan sama pura-pura horor baik. Apa sih gunanya kita bersaing ya? Kita itu sebenarnya menghibur, bukan bersaing ya. Kalau mau bersaing UFC aja nanti ya. Biasanya kalau gini tuh sih biasanya dari bungut netizen loh. Ya kita bungut netizen kan,
dia tuh punya otak tapi kadang-kadang ngetiknya tuh loh, entah komen entah apalah ngomongnya tuh dia kadang-kadang nggak pakai otak. Makanya di sanalah kita harus dewasa deh. Harus dewasa bagaimana kita menyikapi semua itu. Kita itu percaya kita selalu berperilaku yang baik ya, kita niat kita baik untuk menghibur, entah kan sudah ada lagunya dengan dia awak bisu, biarkan orang yang menilai ya. Dan sampai sekarang brother saya tidak pernah merasa diri saya terkenal aku apa ya, biasa aja ya. Itu yang mungkin kadek perlu dalami. Dan kita ini hanya pelayan publik untuk menghibur masyarakat. Jika ada sesuatu yang lebih nominal yang besar kita terima, itu bonus buat kita gitu ya. Tapi terapkan di pikiran sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan di saat kita bisa menghibur banyak orang, itu pahala yang sangat luar biasa ya, gitu ya. Oke, Frogi. Ya. Senternya sih, Pak. Mungkin oke Bang habis senter itu mah. Oke, brothers. Dan sekarang Wahyu Frogi akan uji nyali untuk kalian ya, brothers. Untuk kalian mudah-mudahan di sini kita menemukan penampakan yang luar biasa ya. Dan saya rasa di sini bakal mendapatkan interaksi yang luar biasa. Oke, bye-bye. Ditunggu ya. Tidak bertahan sampai kapanpun, kadek jangan sampai bangun dari tempat ini, cukup berteriak hampiri gitu aja ya. Mulai bu nah, nyamu sing kuat kamu mulai bagus dong. Lu salut. Lari bahaya dek. Lari bahaya. Sing mulai. Mending kadek jangan kalau kadek berdiri, kadek kehilangan face di kamera loh. Mending kadek teriak. Nggak mungkin apa saya tinggalkan ya. Oke Frogi, bye-bye. Good luck ya. Semangat. Udah jahil tuh mania, aku takut itu misalkan dong. Enggak jahil. Takut ya kita pusing. Jongkok bawah ki. Oke, bye-bye Frogi. Dadeng dong. Jongkok kelihatan nggak sih di kamera? Nggak kelihatan deh. Nggak kelihatan, duduk aja. Takut aku Tom. Sing kan cakep ya. Oke, bye-bye Frogi. Good luck ya. Jangan sampai jongkok deh. Nggak kelihatan di kamera. Katakan interaksi apa saja yang kadek dapat ya. Saya hitung kok dek. Mungkin 5 menit pasti bisa kok lewatin 5 menit. Oke, bye-bye Frogi. Bye. Tom takut aku Tom. Bisa takut yang semuton. Itu kyo bertangan pintunya Tom. Takut aku. Saya takut sekali semuanya. Takut gak diisukan. Saya merasa takut. Tom. Takut aku Tom. Takut aku Tom seken Tom. Takut gak hati aku seken. Tom. Ngerosok Tom. Ngerosok Tom, nani Tom, ngerosok Tom. Bek kulun, ngerosok Tom, takut aku Tom. Sekan takut aku Tom. Sing kuat Tom. Ih.
Bek kulun, dah bek kulun. Agak sih ngena dek. Ini di ini enggak? Coba 5 menit aja. Nah, Aku udah kedom. kok 5 menit sih ada apa ya nak? Ini di ini samping aku marulung, nah ini apa kadang? Apa dong? Si ada dulu di itu enggak ah. Nah, ada gija-gijanya sih ngena di kameranya. Bang bakat penampakannya dek. Aku udah kedom sekenom. Pusing. Ya, oke. 5 menit aja dek, lagi 3 menit. Tadi udah 2 menit, lagi 3 menit. Jojo kalian itu Tom, takut aku Tom. Cicing. Bek kulun sugre. Salam salam. Bek kulun. Bek kulun, dah bek kulun, dah bek kulun. Assalamualaikum. Bek kulun. Tom, pagare Tom. Assalamualaikum, munyi deh pagare nasi keleng. Bek kulun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tabek kulun, assalamualaikum. Dia nak takut, dia nak takut. Dia nak takut. Ampure, ampure. Ampure. Dia nak takut. Nas pengampure. Tom. Tom. Aku rakit Tom. Apa ada di muka oke. Hantu kan. Tom. Wih apa bunyi itu Tom? Assalamualaikum. Tom. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bek kulun. Bek kulun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia anak takut ampuri sugre doratu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia anak takut ampuri sugre ampunan yang jahil ini. Tom, takut aku Tom. Nyerah baki Tom. Sing kuatnya aku Tom. Muka awak ke. Tom, nyerah ke Tom, nyerah. Mulai bayu. Bek kulun. Yang nak takut ampura sugre. Bek kulun. Mulai Tom. Bek kulun. Salam. Assalamualaikum. Bek kulun. Apa tuh mi di Jepune di ratu Tom. Mebok semeton. Kerosok samping awak ke. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh Tom, serem gati Tom. Tom apa nih Tom mangali awak Tom. 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 Tom, bokne putih Tom, nani Tom. Tom. Bokne putih Tom. Tom nyerah Tom. Tom nyerah Tom. Sekan nyerah ke Tom. Nyerah ke Tom, nyerah Tom.
nak bokne putih nani. Assalamualaikum, takut dong nani cicing. Apa itu, Bu? Ibokne putih dong nani jering. Uling jepune nani cicing. Mari sih mulai. Betah, kut kayak kena ngawaki jagane nyana apa orang nani. Tepuk sajan, samar-samar. Dia pura-pura indigo, dia pura-pura indigo. Samar-samar. Pulang dong. Kemudian 3 menit. Bu, nani bu coba 3 menit asli. 20 menit oke nyong, agak. Yuk. Yuk. Oke, sudah kan. Cicing ini dikalahin. Cuma sudah ini nani kamar mana ini? Deh nani. Mak lu tuh nani. Mak. Wis sing mbane. Ini senter ini ya, Mak. Be nani sing mbane main iki. Mak. Main iki. Nah, yuk ambil nyuting. Saya kecagin dong. Sih. Aduh merere nani. Ya, Mak, celin. Wis sing mbane kalahin awak iki. Dising. Itu misi kameranya ulungnya awak itu kalahin. Eh. Itu. Kancing tak? Nani demen mak gan tawa-tawa cicing ini. Yang ada tuh pasti ngalah mak kancing pasti ngalah mak keceran dong. Mak kunci, Mak kunci. Cicing Kejap, dong ya. nani dong piratan ini. Dikejaknya Mak kunci. Dong diolas dong, dek kalahin aku dong. Saya kejap ya, kejap. Tom diolas tom aku takut tom nani kau pingsan awak. Nani kau pingsan awak. Nah kau menek awak gitu cicing ini. Nah menek deh awak. Tom diolas tom aku takut tom. Nih. Nih lu kuat sih. Kuat. Tom, help me Tom, nani cicing. Awak kau menek nih. Tom. Adinya jangan di Tom. Yang kali Tom mau ke sing bani di ni opak-opakane. Tom. Tommy. Tom. Diolas Tom. Tom diolas Tom. Aki kuk nih Tom. De nani Tom. Ada bukaratan. Saya bebas sama Tom. Nama aku kamu dong. Ini kancingnya masih jalan. Aduh, awaknya berdiri lagi sihnya awaknya. Lagi sih deh. Lagi. Ale Tom nani. Takut nani awake. Ngalih. Nah. Oh cicing cahaya lampu ini ternyata nok bojok. Kada penampakan sampingnya ini. Mari. Dong. Ayo Bu boleh. Oke brothers, akhirnya kita bisa menyelesaikan live streaming tadi ya, langsung konten ya brothers. Dan bagaimana perasaannya Kadek Wahyu bisa, Wahyu Froggy bisa kembali mengisi pura-pura horor dek? Setengkare seneng. Oh saya keringetan. Awake masih nani. Menjat pagar ya. Oh nani cicing. Gak tahu ya kenapa tiba-tiba kekunci pagarnya. Nani laga ini cicing. Tapi happy deh ya, pura-pura horor itu seru banget ya, seru banget isi pura-pura horor. Mudah-mudahan Kadek Wahyu bisa semakin berkembang nanti bersama pura-pura horor, atau Kadek mungkin akan membangun channel lagi. Tapi saya harap di isi pura-pura horor dulu ya, kasihan viewer kita. Karena Wahyu Froggy sudah mendapatkan karakternya di pura-pura horor berarti. Pura-pura horor lah yang menemukan Wahyu Froggy ya. Dan jangan sampai Kadek dimohon dijelaskan kepada
kreator-kreator yang sudah pernah bergabung sama Wave Froggy tidak ada tujuan apa-apa ya, karena mungkin Wave Froggy nyamannya di pura-pura horor dan apa ya, bisa menurunkan egonya dan kembali lagi bersama pura-pura horor brothers. Gitu ya Dek ya. Oke, tetap semangat, tetap berjuang, berkaryalah sesuai fashion ya. Sesuai diri sendiri, jangan mencoba menjadi orang lain ya. Oke brothers, pesan terakhir dari saya adalah semua orang pasti memiliki kesalahan brothers, dan bagaimana caranya kita menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan itu dan menyadari semua itu ya. Jangankan saya ya, orang lain pun seperti Wave Froggy, tidak ada orang yang tidak ada orang yang dipandang sebelah mata sebenarnya. Tidak ada orang manusia yang rendah. Semua adalah ciptaan dari Tuhan. Dan tergantung bagaimana kita bersikap sesuai. Oke, lakukan yang terbaik. See you next video. Bye.